Depan membaca catatan resep yang diberikan Suster L dengan seksama. Kenangan masa lalu dengan Nara menghujani dirinya. Depan pun semakin goyah untuk menikahi Manda. Dari balik pintu, Suster L menunggu reaksi Devan. Setelah ia mendapatkan reaksi yang ia inginkan, Suster L pergi. Akad pun akhirnya diulang lagi. Namun Depan sudah bertekad untuk membatalkan pernikahan tersebut. Suster L pun tersenyum dari kejauhan dan mengangguk. Dengan maksud, ayo Mas Depan batalkan pernikahannya. Setelah memberikan kode pada Depan, Suster L langsung pergi meninggalkan Depan. Akhirnya, sesuai arahan Suster L, Depan berdiri dan membatalkan pernikahannya dengan Manda. Rencana Suster L sukses besar. Laras bertemu dengan Bude Lisa dan Emir. Bude Lisa mengenali Laras sebagai Resti. Laras buru-buru cari alasan untuk pergi dari Bude Lisa dan Emir. Ibu ini menjelaskan pada Laras bahwa Bude Lisa mengalami demensia. Laras yang hidupnya dihabiskan untuk memeras Osman merasa kasihan pada Bude Lisa karena ia tahu bahwa Osman mengincar Bude Lisa untuk menandatangani aset yang Bude Lisa miliki. Suster L menangis di bangku taman. Entah mengapa Suster L menangis. Mungkin karena ia takut rencananya untuk menggagalkan pernikahan Depan dan Manda gagal. Di taman, Felix menemui Suster L yang sedang menangis dan mencolok mata Suster L. Maksudnya menghapus air mata Suster L. Felix yang mendapatkan kesempatan untuk merayu Suster L pun menawarkan Suster L untuk bekerja di rumahnya. Mendengar itu, Suster L merasa tersinggung karena tawaran Felix ini seperti memintanya menjadi pembantu, bukan perawat. Karena Felix adalah orang yang sehat walafiat. Suster L pun menolaknya dengan tegas dan menyatakan bahwa ia ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Untuk menegaskan bahwa dirinya bukan pembantu kepada Felix, Suster L pun meninggalkan Felix dengan wajah kesal. Depan yang mencari Suster L bertemu dengan Bayu. Depan bertanya di mana keberadaan Suster L, namun Bayu mengaku tidak tahu. Devan mengatakan bahwa ia sudah tahu kalau Suster L adalah Nara. Bayu pun menyadari bahwa Suster L membatalkan pernikahannya dengan Manda, yaitu dengan mengungkapkan identitasnya pada Depan. Sementara itu, terjadi kekacauan di lokasi pernikahan, di mana keluarga Manda marah-marah pada keluarga Devan. Osman menghibur Devan dan dilihat oleh Shirley. Shirley pun curiga dengan hubungan suaminya dan Manda. Setelah mengatakan akan berhenti bekerja, Suster L berencana pindah rumah. Sedangkan di rumah Devan ayahnya sakit dan memanggil-manggil Suster L. Devan menyusul Suster L ke rumah Suster L setelah diberitahu oleh Bayu di taman. Akhirnya Suster L dan Devan bertemu. Mereka ngobrol di depan rumah. Devan meminta Suster L untuk kembali bekerja di rumahnya. Namun Suster L menolak. Baru kemudian setelah Devan mengatakan bahwa ia telah membatalkan pernikahannya dengan Manda, Suster L mau kembali ke rumah Devan. Iya, saya kesana sekarang. Petugas bank datang menemui Osman dan istrinya. Petugas menagih hutang pada Osman, tapi Osman tidak ada uang untuk membayar hutang tersebut. Shirley kesal pada Osman karena tidak memberitahu kalau ia meminjam uang ke bank untuk kampanye. Suster L tiba di rumah Depan dan menemui Pak Benny. Pak Benny meminta maaf dalam igawannya pada Suster L. Akhirnya Suster L memutuskan untuk merawat Pak Benny lagi. Tentu saja Suster L harus melakukan ini untuk menjalankan pekerjaan besarnya. Manda menemui Suster L karena ia tahu bahwa pernikahannya gagal gara-gara Suster L. Namun Suster L menyangkalnya dengan percaya diri. Masa lalu Suster L membuat Suster L menjadi kuat, apalagi dia memiliki pekerjaan besar yang harus ia lakukan. Maka Suster L melatih mentalnya agar semakin kuat dengan melawan Manda. Felix menawarkan diri untuk mengantar Suster L pulang. Di depan gang, Bayu sudah menunggu Suster L. Felix juga menawarkan diri untuk menjemput Suster L besok. Namun Suster L menolak. Semua yang dilakukan Felix membuat Suster L kesal. Akhirnya, Suster L mengancam Felix akan berhenti bekerja dan menyuruh Felix pergi. Karena rasa cintanya pada Suster L, Felix pun pergi. Menyaksikan itu, Bayu tersenyum dengan senyum jahat. Bayu dan Suster L terlibat perdebatan panas di pinggir jalan malam-malam.
Bayu bertanya-tanya mengapa Suster L masih mau bekerja di kandang macan. Suster L dengan yakin menjawab ia harus melakukan itu. Kita bisa melihat tekad Suster L dari matanya. Suster L bertekad akan menaklukkan macan di kandang macan. Karena Suster L akan menjadi pawang macan di sana. Mata Suster L membara jika Felix meletakkan tangannya di mata Suster L. Tangannya pasti akan terbakar.